Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana kita akan memulai penjelasan dengan penjelasan pada tahap pencatatan. Nah, ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih siklus akuntansi itu. Ini ya. Baik, kita ke pengertian dulu, siklus akuntansi itu apa. Nah, siklus akuntansi itu adalah atau yang kita kenal dengan accounting cycle, merupakan proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup. Jadi siklus akuntansi ini adalah merupakan suatu proses pencatatan yang dimulai dengan pencatatan paling awal, yaitu membuat jurnal umum terhadap transaksi akuntansi yang terjadi atau transaksi bisnis yang terjadi. Kemudian dibuatlah beberapa tahapan hingga pada pembuatan laporan keuangan dan diakhiri sampai pada pembuatan ayat jurnal penutup. Untuk lebih jelasnya kita lihat siklus akuntansi ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Jadi ini adalah tahap yang paling awal, yaitu dari adanya bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kemudian selanjutnya melakukan posting transaksi tersebut ke buku besar. Nah, dari jurnal umum dilakukan posting ke buku besar, kemudian menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan, selanjutnya menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Nah, kalau yang kertas kerja akhir periode ini biasanya lebih dikenal dengan neraca lajur ya, ini sifatnya opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian selanjutnya membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Langkah ketujuh yaitu menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan, kemudian menyiapkan laporan keuangan, membuat ayat jurnal penutup dan posting ke buku besar. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyiapkan daftar saldo setelah penutupan. Nah, untuk langkah-langkah ini bisa kita lihat dalam ringkasan bagan seperti ini. Nah, ini ya yang pertama adalah membuat jurnal umum ya. Langkah pertama tadi membuat jurnal umum, kemudian dilakukan posting ke buku besar. Setelah itu membuat daftar saldo yang belum disesuaikan. Selanjutnya menganalisis data penyesuaian. Nah, dari sini kemudian dibuatlah kertas kerja. Nah, kertas kerja atau neraca lajur ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, dari situ kemudian di ini ya, setelah melihat data penyesuaian ini, dibuatlah ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu diposting kembali ke buku besar. Nah, selanjutnya dibuatlah daftar saldo yang sudah disesuaikan. Nah, dari sini setelah membuat daftar saldo yang sudah disesuaikan, bisa membuat laporan keuangan. Nah, sudah bisa membuat laporan keuangan. Nah, dari semua proses sampai 8 ini ya, sampai proses ke-8 ini, sampai membuat laporan keuangan ini bisa diambil dari kertas kerja yang sudah disiapkan. Jadi semua mulai dari jurnal umum tadi ya, itu sudah masuk ke buku besar. Nah, dari buku besar ini dibuatlah daftar saldo yang belum disesuaikan. Nah, ini yang dari sini sudah bisa masuk ke kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian dibuatlah data penyesuaian. Nah, data penyesuaian ini setelah dibuat jurnal, eee, hasilnya itu dimasukkan ke kertas kerja juga. Nah, selanjutnya dibuatlah daftar saldo yang sudah disesuaikan. Nah, dari daftar saldo yang sudah disesuaikan ini bisa dibuat laporan keuangan sesuai kebutuhan. Bisa, yaitu dari laporan laba rugi, kemudian laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, itu bisa diambil dari atau bisa dibuat di kertas kerja, baru kemudian dipilah-pilah dalam bentuk laporan masing-masing. Nah, laporan keuangan itu ada, eee
4 ya. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan ditambahkan catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5. Nah, kemudian setelah membuat laporan keuangan, dibuatlah jurnal penutup. Nah, jurnal penutup kemudian posting ke buku besar, setelah itu dibuat daftar saldo setelah penutupan. Nah, ini sudah langkah paling akhir, kemudian daftar saldo setelah penutupan ini yang akan kemudian menjadi saldo awal di periode berikutnya. Baik, ini adalah gambaran dari siklus akuntansi selama satu periode dari awal transaksi ya, yang dimulai dengan adanya bukti-bukti transaksi, kemudian dibuatlah jurnal umum, buku besar, posting ke buku besar, hingga membuat daftar saldo, data penyesuaian, sampai pada laporan keuangan hingga yang terakhir adalah membuat daftar saldo setelah penutupan. Nah, ini ringkasan dari siklus akuntansi. Selanjutnya kita ke menganalisis transaksi. Jadi ini sudah pada tahap pencatatan, jadi kita akan coba membuat jurnal umum yang kali ini yang akan kita bahas adalah di perusahaan jasa. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang akun yang minggu lalu atau sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit. Nah, kita ulas dulu beberapa hal tentang akun. Yaitu yang pertama, sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap elemen persamaan akuntansi di catatan tersendiri. Nah, catatan tersendiri ini disebut dengan akun. Akun itu ada 2 bentuk, yaitu yang pertama akun T dan yang kedua akun 4 kolom. Nah, bisa diamati di situ kalau akun T seperti ini ya. Jadi ini ada nama akun, nama akunnya apa, kemudian yang sisi kiri disebut dengan debit. Nah, yang sisi kanan disebut dengan kredit. Ini untuk akun T. Kemudian kalau akun 4 kolom, di sini ada nama akun, kemudian ada tanggal, keterangan, referensi posting atau ref post, kemudian debit, kredit, saldo, debit, kredit. Nah, ini 2 jenis untuk pencatatan akun, jadi bisa menggunakan akun T atau akun 4 kolom. Seperti ini ya. Nanti lebih jelasnya akan di bawah untuk penggunaannya bagaimana. Ini adalah contoh dari transaksi Solusinet di bulan November yang saya ambilkan contoh dari yang minggu lalu ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, ini transaksi yang dicatatkan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, kemudian jumlah yang ditampilkan di kolom kas akan dicatat dalam akun kas sebagai berikut. Nah, kalau kemudian dibuat per akun ya, per akun. Jadi misalkan ini ada akun kas. Kas ini kan ada perubahan ya, ada kalau di persamaan dasar akuntansi itu meningkat dikasih tanda plus gitu. Kalau menurun dikasih tanda minus. Nah, kalau di akun, kalau dicatatkan dalam bentuk akun, kita buat di akun T, maka akan seperti ini. Untuk akun kas itu bertambah ada di sisi debit. Kemudian kalau berkurang ada di sisi kredit. Nah, bisa kita lihat itu berarti kalau akun kas ini yang A, ini kan bertambah ya 25 juta. Maka kita catat di sisi debit sejumlah 25 juta. Kemudian yang B ini berkurang 20 juta, maka kita catat di sisi kredit 20 juta. Nah, ini B. Kemudian ada lagi transaksi yang terkait dengan kas, yaitu ada di poin D, bertambah 7.500.000. Nah, berarti ada di sisi debit 7.500.000. Kemudian transaksi E, kas berkurang senilai 3.650.000, maka kita catatkan di sisi kredit 3.650.000. Begitu juga dengan poin F dan H. Poin F, kas berkurang 950.000 dan H, kas berkurang senilai 2 juta. Nah, maka kita catatkan di sisi kredit. Setelah itu kita jumlahkan antara debit dan kredit, selisihnya ada berapa. Nah, misalkan kalau di sini ya,
Contohnya nih kas di debitnya ada 32.500.000, kemudian kreditnya kita total. Nah, debit dikurangi dengan kredit itu lebih besar mana? Kalau di sini contohnya adalah lebih besar debit, maka ada saldo debit senilai 5.900.000. Nah, ini ya, jadi dijumlahkan lebih banyak yang mana? Nah, itu adalah saldonya. Nah, contohnya di kas ini ada saldo debit senilai 5.900.000. Baik, itu contoh cara membuat akun ya, membuat buku akun berdasarkan masing-masing transaksinya. Jadi di sisi debit atau kredit seperti itu. Dicontohkan di akun kasnya. Nah, kemudian kita ke bagian akun. Bagian akun ya, suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut dengan bagian akun atau daftar akun. Nah, ini berarti akun-akun yang ada di buku besar itu apa aja, itu disebut dengan daftar akun. Kemudian akun biasanya didaftar berurutan sesuai dengan yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Urutan yang digunakan yaitu akun laporan posisi keuangan itu adalah aset dulu, kemudian liabilitas, baru kemudian ekuitas pemilik. Kalau yang di akun laporan laba rugi ada pendapatan itu dicatatkan terlebih dahulu, kemudian baru ke beban. Ini contoh bagian akun solusi net. Akun laporan posisi keuangan yaitu yang pertama aset. Jadi ini penomoran ya, kode akun. Kode akun 1 ini adalah aset, kemudian 1 kas, 2 piutang usaha, 4 bahan habis pakai, 5 asuransi dibayar di muka, 7 tanah, 8 peralatan kantor. Kemudian akun kedua yaitu liabilitas, 1 utang usaha, 3 sewa diterima di muka. Untuk kode akun ketiga ekuitas pemilik, 1 modal cinta-cita, 2 prefer cinta-cita. Kemudian akun laporan laba rugi 4, kode akun 4 itu adalah pendapatan, 1 pendapatan jasa. 5 ya, kode akun 5 untuk beban, 1 beban upah, 2 beban sewa, 3 beban utilitas, 4 beban habis pakai, dan 5 beban lain-lain. Ini berarti perusahaan Solusinet ini menggunakan kode akun berkelompok ya, berkelompok. Jadi dikelompokkan 1 itu untuk aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas, 4 pendapatan, dan 5 beban. Setiap nomor akun memiliki 2 digit angka. Digit pertama menunjukkan klasifikasi utama dalam buku besar. Angka 1 adalah aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas pemilik, 4 pendapatan, dan 5 beban. Kemudian untuk digit kedua menunjukkan lokasi akun pada kelasnya. Nah, ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ada beberapa metode untuk membuat kode akun atau ada beberapa jenis kode akun. Kalau di sini berarti menggunakan yang berkelompok. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan atau double entry accounting system digunakan oleh semua perusahaan. Jadi semua perusahaan memang dalam pencatatan transaksinya itu menggunakan sistem akuntansi berpasangan. Sistem ini berdasarkan persamaan akuntansi dan memerlukan yang pertama, setiap transaksi bisnis dicatat setidaknya ke dalam 2 akun. Ya, tadi misalkan untuk penjualan berarti ada kas di debit, kemudian di kreditnya penjualan. Jadi selalu berpasangan antara debit dan kredit. Total debit yang dicatat untuk setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Jadi harus selalu balance, meskipun masih dalam pencatatan awal di ayat jurnal umum itu juga harus sudah balance antara debit dan kredit. Nah, jika sudah, aturan pendebitan dan pengkreditan khusus. Baik, yang pertama kita ke akun yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca. Aset ya, kemudian ada akun-akun yang ada di aset, itu ketika bertambah dicatat di sisi debit. Nah, ketika berkurang dicatat di sisi kredit.
Ini berlaku untuk semua akun aset. Bertambah debit, berkurang kredit. Kemudian untuk akun yang ada di liabilitas, ketika bertambah itu ada di sisi kredit. Nah, ketika berkurang ada di sisi debit. Begitu juga dengan akun yang ada di ekuitas pemilik. Bertambah kredit, berkurang debit. Nah, ini sudah aturan baku ya. Jadi kalau aset, semua jenis akun aset itu kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian semua akun liabilitas itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Untuk akun ekuitas pemilik, bertambah di kredit, berkurang di debit. Baik. Kemudian kita ke akun yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama, akun pendapatan ketika bertambah di kredit dan ketika berkurang di debit. Kemudian untuk akun beban, semua jenis beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini jadi harus dihafalkan dulu ya. Oh, kalau beban itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, itu adalah aturan pendebitan dan pengkreditan setiap akun yang ada di laporan keuangan. Kemudian ada juga akun prive. Nah, bagaimana kalau akun prive itu bertambah di debit, kemudian berkurang di kredit. Nah, akun prive ini mempengaruhi mempengaruhi di akun atau di elemen ekuitas ya, di elemen ekuitas. Baik, ini semua sudah kita bahas untuk poin-poin utama bagaimana aturan pendebitan dan pengkreditan setiap akun yang akan dilakukan pencatatan gitu. Selanjutnya saldo normal akun. Nah, kemarin kita sudah singgung sedikit tentang saldo normal akun. Seperti ini ya. Saldo normal akun itu bisa di debit atau di kredit tergantung apakah kenaikan akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Jadi patokannya untuk saldo normal akun itu, akun ini kalau bertambah ada di sisi mana, gitu aja. Ya, akun ini kalau bertambah ada di sisi mana, di sisi debit atau kredit. Tadi kan sebelumnya sudah kita bahas ya, kayak aset kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Oh, berarti saldo normalnya ada di sisi debit gitu. Jadi patokannya kalau bertambah itu ada di sisi mana? Itu adalah saldo normal akun. Nah, berarti aset itu saldo normalnya ada di sisi debit. Kemudian liabilitas ada di sisi kredit, kemudian ekuitas pemilik juga di sisi kredit. Kemudian untuk akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu yang pertama pendapatan itu saldo normalnya kredit, kemudian beban saldo normalnya ada di sisi debit. Begitu juga dengan prive, ini saldo normalnya ada di sisi debit. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi ini tergantung di mana kenaikan akun itu dicatat. Jadi patokannya kalau naik itu ada di sisi mana dicatatnya gitu. Itu yang disebut dengan saldo normal. Saldo normal akun. Nah, selanjutnya kita ke penjurnalan. Sebuah transaksi awalnya dimasukkan ke dalam catatan yang disebut dengan jurnal dengan menggunakan mekanisme debit kredit. Jurnal berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. Proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal atau journalizing. Kemudian bentuk pencatatan transaksi disebut ayat jurnal atau journal entry. Nah, ini ya, jadi jenis catatannya ini disebut dengan jurnal, kemudian proses mencatatnya disebut dengan menjurnal, dan bentuk pencatatan transaksi tersebut disebut dengan ayat jurnal. Proses untuk menganalisis transaksi dengan menggunakan sistem ayat jurnal berpasangan, yaitu yang pertama, baca dengan teliti uraian transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut, apakah aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, atau prive. Jadi ini harus teliti dulu dari transaksi tersebut apa aja yang akan berpengaruh.
Ya, akun apa aja yang akan berpengaruh. Kemudian untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun naik atau turun. Kemudian selanjutnya tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit. Baru kemudian catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Nah, langkah-langkah ini harus dipahami betul. Jadi, pertama apa sih yang harus saya lakukan? Jadi ketika kalian, melihat sebuah transaksi, yang langkah paling awal yaitu, dilihat dulu ini transaksi ini kira-kira yang berpengaruh apa aja, ya, elemen apa aja yang terpengaruhi dari transaksi tersebut. Baru kemudian ditentukan. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan, oh ini yang terpengaruh adalah akun aset berupa kas dan kemudian ada penjualan atau pendapatan. Ya, misalkan kas dengan pendapatan sudah ditentukan. Kemudian dilihat, oh ini kasnya naik apa turun? Atau pendapatannya ini naik atau turun? Nah, kalau sudah jelas, oh ternyata kasnya ini naik karena ada pendapatan tunai ya. Pendapatan yang diterima tunai berarti kasnya naik, kemudian pendapatan juga naik. Nah, kalau sudah kita ketahui bahwa kedua kedua akun ini ternyata naik, baru ditentukan kalau kas naik itu ada di debit atau kredit. Oh, kas naik ada di sisi debit. Nah, kemudian kalau pendapatan naik ada di sisi kredit. Nah, baru kemudian dibuatlah ayat jurnal. Ternyata kalau kas itu tadi kan di debit ya, naik kan ada di sisi debit, berarti ada kas dulu di sisi debit, kemudian kreditnya ya, kreditnya itu adalah pendapatan, kan pendapatan naik juga ada di sisi kredit. Baru dibuat ayat jurnal, kas di debit, pendapatan di kredit, jumlahnya disesuaikan seperti itu. Contoh jurnal. Transaksi A, pada tanggal 1 November 2014, Cinta-Cita membuka rekening di bank dengan setoran awal Rp25 juta atas nama Solusinet. Analisis, transaksi ini meningkatkan akun sebuah aset dan meningkatkan akun modal pemilik. Transaksi ini dicatat dalam jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun kas dan kenaikan atau kredit pada akun modal Cinta-Cita. Nah, ini kan berarti untuk transaksi yang pertama ini ada setoran awal untuk membuka sebuah usaha. Berarti ini adalah setoran modal. Nah, kalau ada setoran modal, berarti yang berpengaruh apa aja? Ternyata yang berpengaruh aset dan ekuitas. Aset pada akun kas, kemudian ekuitas pada akun modal. Nah, kas itu naik, kalau kas naik berarti dicatatnya di sisi debit, kalau modal naik berarti dicatat di sisi kredit. Nah, akhirnya kita buat jurnal seperti ini. Kita tulis tanggalnya dulu. Jadi langkah pertama kita tulis tanggalnya dulu, tanggal transaksi. Kemudian langkah 2 kita catatkan untuk kenaikan kas, ya, kenaikan kas di sisi debit sejumlah 25 juta. Kemudian yang ketiga kita catatkan kenaikan modal Cinta-Cita di sisi kredit. Ya, kalau mencatat di sisi kredit pada ayat jurnal umum itu menjorok ke kanan. Jadi kreditnya itu agak menjorok ke kanan, jangan lurus ya. Jadi agak menjorok ke kanan. Eh, Nama akunnya yaitu modal Cinta-Cita. Kemudian kita catatkan jumlah kreditnya juga yaitu 25 juta. Kemudian langkah keempat yaitu membuat catatan transaksi yang terjadi. Nih, melakukan investasi kas di Solusinet. Kemudian langkah 5 membuat referensi posting. Referensi posting ini untuk awal pencatatan itu dikosongkan dulu, baru nanti kalau untuk posting atau untuk langkah berikutnya itu bisa dicatatkan nomor referensinya berapa. Nah, ini dampak persamaan akuntansinya untuk aset ya, kas bertambah di sisi debit ini tanggal 1 November ada 25 juta. Kemudian ekuitas pemilik atau modal Cinta-Cita pada akun modal Cinta-Cita ini bertambah senilai 25 juta di sisi kredit. Nah, kalau dilihat dari persamaan akuntansi seperti ini. Nah, ini transaksi dalam jurnal tadi dicatat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan.
Ya, ini bisa dibaca kembali untuk bagaimana cara untuk mencatatkannya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ke transaksi B, Solusinet membayar uang sebesar 20 juta untuk apa? Mendapatkan tanah. Nah, jadi ini pada tanggal 5 November, Solusinet membayar uang sebesar 20 juta untuk mendapatkan tanah atau membeli tanah. Analisisnya, transaksi ini meningkatkan satu akun aset dan menurunkan akun aset lainnya. Nah, ini berarti keduanya yang terpengaruh adalah akun-akun yang ada di sisi aset. Jadi ini kas, ya, kas dikeluarkan untuk membeli tanah. Tanah juga termasuk aset perusahaan. Oke, transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun tanah dan penurunan atau kredit pada akun kas. Nah, bagaimana mencatatnya? Yaitu yang pertama ini tanggalnya 5 November, kemudian tanah di sisi debit senilai 20 juta, kas di sisi kredit senilai 20 juta. Nah, ini jadi tanah pada kas senilai 20 juta. Baik, untuk dampak persamaan akuntansinya, aset yaitu berupa tanah ya, berupa tanah bertambah atau didebitkan senilai 20 juta, kas dikreditkan senilai 20 juta. Nah, ini berarti eh, pada transaksi ini perubahannya atau pengaruhnya itu sama-sama di sisi aset gitu. Transaksi C. Pada tanggal 10 November 2014, Solusinet membeli bahan habis pakai sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Analisis transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun liabilitas. Karena memang transaksi ini berarti dilakukan secara kredit. Ya, pembelian bahan habis pakai atau perlengkapan ini dibeli secara kredit. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun bahan habis pakai dan kenaikan atau kredit pada akun utang usaha. Berarti jurnalnya bahan habis pakai debit 1.350.000 dan kreditnya utang usaha 1.350.000. Nah, jadi ini bisa dilihat ya, selalu balance antara debit dan kredit. Oke. Kita lihat dampak persamaan akuntansinya. Aset pada akun BHP naik 1.350.000 di sisi debit, kemudian kreditnya liabilitas pada akun utang usaha naik 1.350.000 di sisi kredit. Nah, ini jadi ada kenaikan aset berupa BHP dan kenaikan liabilitas berupa utang usaha. Transaksi D, pada tanggal 18 November 2014, Solusinet menerima 7.500.000 secara tunai atas penyediaan jasa ke pelanggan. Analisis, transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun pendapatan. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun kas dan kenaikan atau kredit pada akun pendapatan jasa. Nah, ini berarti perubahannya ada di aset dan pendapatan. Ya, untuk menerima pendapatan jasa 7.500.000 secara tunai. Nah, karena secara tunai ya berarti kas bertambah di sisi debit, pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Nah, kita catat kas debit 7.500.000 dan pendapatan jasa kredit 7.500.000. Nih, kas debit, pendapatan jasa kredit. Untuk ini mencatatkan pendapatan tunai. Dampak persamaan akuntansinya di sisi aset, ini kas ya, bukan BHP. Salah ini, saya ganti dulu. Baik, ini kas naik di debit sejumlah 7.500.000 dan pendapatan jasa meningkat sejumlah 750.000 di sisi kredit.
Kenapa pendapatan jasa ini adalah di sini ekuitas pemilik? Karena memang pendapatan jasa mempengaruhi ekuitas pemilik ya, mempengaruhi ekuitas. Jadi menambah ekuitas kalau pendapatan jasa, sedangkan beban itu mengurangi ekuitas. Prive juga mengurangi ekuitas. Jadi kemarin kita juga sudah bahas bahwasanya pendapatan jasa itu menambah ekuitas. Jadi kalau dilihat dari dampak persamaan akuntansinya seperti ini. Selanjutnya, transaksi E tanggal 30 November 2014, Solusinet membayar berbagai beban berikut dalam bulan tersebut, yaitu gaji karyawan 2.125.000, beban sewa kantor 800.000, beban utilitas listrik, air, telepon 450.000, dan beban lain-lain 275.000. Analisis, transaksi ini meningkatkan berbagai akun beban dan menurunkan akun aset yaitu kas. Berapapun jumlah akun yang dicatat, jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit dalam sebuah jurnal. Transaksi ini meningkatkan atau debit akun-akun beban dan menurunkan atau kredit akun kas. Nah, ini jadi di sini dilihat jadi dicatatkan beban apa saja yang sudah dibayarkan. Jadi yang pertama ada beban upah senilai 2.125.000. Nah, semua beban itu dicatatkan di sisi debit. Kalau bertambah ya, ada di sisi debit. Nah, berarti di sini dicatatkan yang pertama beban upah 2.125.000 debit ya. Kemudian beban sewa 800.000, beban utilitas 450.000, dan beban lain 275.000. Nah, ini totalnya berapa semua beban ini yang ada di debit, kemudian kreditnya kas senilai 3.650.000. 650.000 ini jadi 3.650.000 ini adalah total dari semua beban yang sudah dikeluarkan. Oke, itu untuk pencatatan beban. Dampak persamaan akuntansinya yang ada di sisi debit yaitu semua jenis beban. Di sini dicatatkan di ekuitas pemilik ya, karena beban ini juga mengurangi ekuitas. Yang pertama beban upah debit 2.125.000, beban sewa debit 800.000, beban utilitas debit 450.000, dan beban lain-lain debit 275.000. Kemudian kasnya kredit 3.650.000. Selanjutnya transaksi F. Pada tanggal 30 November 2014, Solusinet membayar 950.000 kepada kreditur. Nah, ini berarti ada pembayaran utang. Analisis transaksi ini menurunkan jumlah akun liabilitas dan menurunkan akun aset berupa kas. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai penurunan atau debit pada akun utang usaha dan penurunan atau kredit pada akun kas. Nah, kalau kita membayar utang kan berarti mengeluarkan uang tunai ya, mengeluarkan uang untuk membayar untuk membayar utangnya. Jadi utangnya berkurang setelah dibayar, kemudian juga kasnya berkurang untuk membayar. Hayat jurnal tanggal 30 November, utang usaha debit senilai 950.000 dan kreditnya kas senilai 950.000. Dampak persamaan akuntansinya untuk aset di sisi aset pada akun kas kredit 950.000 dan liabilitas pada akun utang usaha debit 950.000. Selanjutnya transaksi G 30 November. Pada tanggal 30 November pada akhir bulan Cinta-Cita menghitung bahan habis pakai yang masih tersisa sejumlah 550.000. Analisis. Solusinet membeli bahan habis pakai senilai 1.350.000 pada tanggal 10 November. Dengan demikian, bahan habis pakai yang terpakai adalah 800.000, yaitu 1.350.000 dikurangi 550.000. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun beban bahan habis pakai dan penurunan atau kredit pada akun bahan habis pakai.
Nah, berarti kalau, bahan habis pakai itu dinyatakan yang tersisa 550.000. Kalau dinyatakan yang tersisa berarti kan, Cinta-Cita ini melakukan perhitungan fisik gitu ya. Dilihat, oh ternyata bahan habis pakai yang tersisa adalah sekian, 550.000. Berarti perlu diketahui berapa yang sudah dipakai, yang sudah dirasakan manfaatnya berarti berapa, bahan habis pakainya, ternyata 800.000. Jadi dihitung seperti itu. Kalau misalkan sudah dinyatakan langsung, bahan habis pakai yang digunakan yaitu 800.000 berarti sudah tidak perlu dihitung lagi. Baik, jurnalnya untuk mengakui beban bahan habis pakai yaitu debit beban bahan habis pakai senilai 800.000, kreditnya bahan habis pakai senilai 800.000. Jadi kan di situ, bahan habis pakainya berkurang ya, maka nanti akan ketemu saldonya yaitu 550.000. Nah, dampak persamaan akuntansinya, aset pada akun BHP yaitu kredit 800.000 dan ekuitas pemilik pada akun beban bahan habis pakai bertambah atau didebitkan senilai 800.000. Transaksi H. Pada tanggal 30 November 2014, Cinta-Cita menarik tunai Rp2.000.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi ini ada penarikan, modal atau prive. Transaksi ini menurunkan akun aset dan ekuitas pemilik. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan atau debit pada akun prive, Cinta-Cita, dan penurunan atau kredit pada akun kas. Ayat jurnal pada tanggal 30 November, prive Cinta-Cita debit senilai 2 juta dan kreditnya kas senilai 2 juta. Cinta-Cita menarik kas untuk keperluan pribadi. Nah, ini berarti ada, penarikan modal gitu ya. Dampak persamaan akuntansi yaitu untuk aset, pada akun kas itu dikreditkan senilai 2 juta, kemudian di, elemen ekuitas pemilik pada akun prive Cinta-Cita ini didebitkan senilai 2 juta. Baik, itu tadi penjelasan tentang bagaimana untuk membuat ayat jurnal, umum, untuk setiap transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Kemudian ini coba ada latihan soal bisa dipraktekkan ya, bagaimana untuk membuat, jurnal-jurnal umum, membuat ayat jurnal umum seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Baik itu, terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya akhiri. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti ya, bisa via, WA. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kembali atas perhatiannya. Semoga apa yang sedikit bisa saya, transferkan ke adik-adik semuanya bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.